Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihil fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan atas melimpahnya berkah Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Oleh sebab itu, kami dari kelompok 6 bisa melakukan observasi lapangan dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di kali ini kami akan mempresentasikan hasil observasi di lapangan kami yang berjudulkan yaitu toko basement. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Kami berdua berasal dari kelompok 6 dan perkenalkan nama saya Yahya Aprimarta, NIM 19074043. Dan di sebelah saya ada rekan saya. Perkenalkan nama saya Azhari Ma'ruf, NIM 19074007. Jadi kami berdua ingin mempresentasikan hasil observasi kami selama ini di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Oleh sebab itu, langkah awal penjelasannya akan disampaikan oleh Saudara Azan. Kepada Saudara Azan dipersilahkan. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan hasil observasi saya yaitu tentang toko basement. Latar belakangnya itu pertumbuhan populasi semakin tinggi, dapat diprediksi bahwa jumlah kebutuhan pangan akan meningkat pula, sehingga diperkirakan kebutuhan daging sebagai sumber protein hewani juga akan semakin meningkat. Daging merupakan gizi yang digemari masyarakat, dengan urutan kedua itu ayam potong dalam pemenuhan kebutuhan protein nasional. Manusia memerlukan bahan pangan yang harus terdapat zat-zat tertentu, diantaranya adalah protein, baik protein hewani maupun nabati. Seiring kesadaran masyarakat tentang gizi semakin tinggi, menyebabkan permintaan akan daging juga meningkat. Tujuan observasi kami yaitu satu, mengetahui proses perusahaan basement Padang. Dua, itu mengetahui proses rekrutmen basement Padang. Tiga, itu mengetahui pengembangan karyawan basement Padang. Empat, itu mengetahui proses pengajian basement Padang. Yang kelima, itu mengetahui permasalahan karyawan. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan observasi. Struktur jabatan dari perusahaan basement Padang yaitu dipimpin oleh Heru Marta Saputra, adminnya yaitu Evita Kurniasari, yang beranggotakan pertama itu Isil, 2 Surya, 3 Iqbal, 4 Febi, 5 Ade. Alamat toko basement Padang ini terdapat di Jalan Gajah Mada, Gunung Pengilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, kode pos 26173. Jenis produk yang dipilih dari usaha basement cabang dari PT Ciomas Adi Satwa yang dipilih berupa barang, adapun barang yang dijual dari usaha basement yaitu menyediakan ayam utuh, beku, paha bawah dan paha atas, sayap, ceker, buntut, sosis dan nugget. Usaha ini memasarkan bahan pangan kepada pedagang kecil, ayam, rumah makan, KFC, kafe, dan restoran yang ada di toko Padang. Sistem rekrutmen dalam milih karyawan toko basement yaitu posisi yang dibutuhkan saat ini itu karyawan toko. Penempatannya itu di basement Padang. Persyaratan pertama itu pria atau wanita, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, usia maksimal 25 tahun, bisa bekerja sama dengan tim, memiliki sertifikat vaksin pertama, berpenampilan menarik. 7 itu penempatan di wilayah Padang. Ke-8, teliti, jujur, dan bertanggung jawab, mempunyai SIM C dan kendaraan. Dan terakhir itu siap bekerja di bawah tekanan. Lamaran diantar langsung atau via pos ke PT Ciomas Adi Satwa
Jalan Pontianak nomor 9, Ulak, Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. WA itu 0852 64 64 64 15. Email herumarta@gmail.com. Pengumuman lowongan kerja hasil kelulusan bisa dilihat di saluran rekrutmen media sosial. Mode seleksinya yaitu berupa wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih rinci dari tindakan dan sikap pelamar. Dalam wawancara, perusahaan akan mengundang pelamar untuk datang ke toko. Kedua itu ujian tulis. Ujian tulis dilakukan untuk mendapatkan kemampuan untuk mengolah data khususnya di bidang perhitungan. Baiklah, selanjutnya saya berikan pada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada saudara Azan yang telah menyampaikan observasi dari lapangan kami. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan membahas yaitu sistem pengembangan karyawan. 1. Profesi karyawan toko. Bestmeat adalah penyedia kebutuhan protein untuk keluarga di Indonesia dengan lebih dari 400 toko di seluruh pelosok negeri. Bestmeat berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik sekaligus produk berkualitas untuk kebutuhan keluarga seperti ayam utuh, nugget, telur, ikan, susu, dan produk olahan lain dengan harga terjangkau. 2. Pekerjaan seorang karyawan toko Bestmeat. Menjual daging dan berbagai olahannya, seperti daging ayam potong, nugget ayam, sosis, daging sapi potong, dan bumbu-bumbu masakan. Produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi dan kaya akan protein. Tidak hanya itu, produk ini juga sangat praktis karena konsumen bisa langsung mengolah atau memasaknya. Tidak seperti daging mentah yang harus dipotong-potong dan dibersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya 3. Keahlian yang harus dikuasai oleh karyawan toko Bestmeat. Skill yang harus dimiliki karyawan toko adalah mulai dari speaking, memotong, mengelola data-data keuangan, dan seorang karyawan yang besar perlu belajar keras dan sangatlah diperlukan dalam prosesnya. Selain kesabaran, ketelitian dalam bekerja juga sangat dibutuhkan dan menjadi sesuatu hal yang wajib dilakukan oleh seorang karyawan agar tidak mengecewakan konsumennya. Sistem pelatihan karyawan: 1. Mau belajar, 2. Berpartisipasi aktif, 3. Keseriusan, 4. Mampu bekerja sama. Sistem pengajian: 1. Gajian bulanan. Karyawan di toko Bestmeat bekerja selama 11 jam, yaitu dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 19 atau jam 7 malam. Dalam selama waktu itu, karyawan Bestmeat akan digaji dengan 65.000. Yang tugas karyawan toko Bestmeat memotong ayam sesuai permintaan konsumen pada saat hari pemesanan itu. Jadi kalau ditotalkan gaji karyawan per bulannya menerima sebesar 1.950.000. 2. Uang jalan. Cara ini bisa dengan memberi upah di saat pengantaran ayam kepada konsumen atau pada saat orderan ayam yang melebihi target harian. Setiap karyawan mengantarkan ayam ke warung konsumen, konsumen itu diberi upah sebanyak 10.000 di luar uang gajian bulanan. 3. Bonus bulanan. Cara ini merupakan pilihan terbaik. Dengan memberi gaji bonus, maka karyawan Bestmeat akan bekerja keras untuk menarik konsumen-konsumen yang baru sehingga pendapatan di akhir bulan akan meningkat, dan apabila penjualan dalam satu bulan tembus di angka 120 juta, maka sang pegawai akan mendapatkan bonus sebesar 800.000 di akhir bulan. Sebagai gaji bonusnya, jika ditambahkan dengan gaji bulan, akan menerima sebesar 2.350.000. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan karyawan. Masalah-masalah yang dapat diidentifikasi di bagian peralatan yaitu: 1. Batu asahan. Untuk menajamkan pisau sudah tidak bisa digunakan lagi karena
dengan pengasah pisau dengan batu asah akan memakan waktu yang begitu lama. Karena itu perlu pengasahan pisau otomatis atau elektrik. Kedua, pisau yang sudah menipis dan susah untuk ditajamkan sehingga perlu ekstra hati-hati menggunakan pisau tersebut atau diganti yang baru. Tiga, kurangnya peralatan kebersihan seperti kain pel, sabun, dan pengharum ruangan. Empat, tidak terdapat tempat khusus untuk perendaman ayam yang dikeluarkan dari kulkas. 5. Kekurangan kulkas sehingga ayam beku disimpan dalam satu kulkas dengan secara kurang rapi. Cara menangani masalah yaitu fasilitas-fasilitas tersebut harus dirancang dan disediakan oleh perusahaan agar untuk memudahkan karyawan pada saat bekerja. Dengan lengkapnya peralatan tersebut yang tepat, maka pekerjaan merasa nyaman, aman, dan cepat pada saat penggunaannya, serta dapat menghasilkan kinerja yang sangat baik dan sempurna. Perusahaan akan berencana untuk memperluas area kerja dengan cara memperluas toko tersebut sehingga karyawan dan konsumen menjadi nyaman berada di toko Bestmate tersebut dalam berbelanja. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan di materi mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini. Dari data-data hasil observasi kami, itulah yang bisa kami sampaikan. Kami berdua memohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Kami mohon maaf. Saya mewakili Saudara Azan. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.